ada salah satu statement juga yang ada di kolom YouTube gua yang menurut gua sih agak lucu ya, di mana dia memberi informasi bahwa jangan percaya sama investasi di aplikasi karena para pengembang cari duit gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan gua soal itu? Nah, di sini gua akan menjawab tanpa di-script ya. Ya seperti biasa gue tanpa di-script. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana pendapat gue, simak video ini sampai habis. Ya, jadi ini pertanyaan menurut gue lucu ya. Ya, gue kan jelasin kenapa ini lucu pertanyaan. Dia bilang bahwa jangan investasi di aplikasi, para pengembang cari duit. Ya sekarang gini aja deh logisnya. Ya kalau dia nggak, ya dia pasti cari duit lah, itu udah pasti. Lu ngapain bikin satu bisnis? Lu ngapain bikin satu aplikasi? Ya, tanpa lu mikirin bagaimana cara dapat duitnya. Mau itu organisasi yang profit maupun yang non-profit, dia akan tetap dapat income. Ya, satu atau pemasukan itu untuk bertahan perusahaannya. Jadi walaupun dia tidak fokus terhadap dia dapat duit sebanyak-banyak ya, yang penting perusahaan bertahan dan dia butuh cash dan dia butuh duit. Jadi mau nggak mau pasti dia butuh duit. Kedua, yang profit udah jelas dia pasti butuh duit. Sekarang kalau mereka bilang atau ini orang bilang bahwa memang apa namanya para pengembang mau cari duit, ya kalau nggak cari duit gimana cara bertahan investasi tersebut gitu. Yang salah bukan mereka yang cari duit gitu. Yang salah itu adalah orang yang apa namanya dia menggunakan cara yang negatif untuk cari duit tersebut atau memanipulasi, menipu atau tidak sesuai dengan peraturan. Itu yang salah. Ya masa lo mau gratisan? Lo pikir kayak aplikasi yang lo pakai, oh dia cuma penyedia jasa, dia mau yang gratisan. Woi, nggak ada yang gratisan. Ya, lo pakai Facebook aja, nih, lo lihat di Facebook samping, itu ada advertising. Itu tuh ada iklan yang ada di situ, dan mereka cari duit supaya orang ngeklik di situ. Lo pikir aplikasi gratis gitu. Mereka juga butuh cari duit gitu. Lo mau pakai apa WhatsApp? WhatsApp pun juga kan awalnya free, tapi ada juga yang berbayar. Nah lo, ayo YouTube. YouTube kan gratis kan? Lo lihat nih YouTube Premium, bayar nggak? Bayar. Kalau lo mau nggak ada iklannya. Ya kan, lo mau masang iklan, bayar juga. Di Facebook lo mau masang iklan, lo bayar juga. Sih, yang lo pikir gratis, itu tuh ada bayarnya gitu. Gimana caranya mereka bisa bertahan? Bagaimana cara mereka meng-hire banyak employee? Itu dipikir lah gitu. Maksudnya itu nggak masuk akal gitu. Gimana usaha dia bertahan? Lu pikir lu mau kayak istilahnya apa ya? Berjuang tanpa jasa dan lu nggak ada duit apa-apa. Ya sekarang keluarga lu mau dimakanin apa gitu. Ya logis deh gitu. Maksudnya keluarga lo mau dimakanin apa, ininya mau di bagaimana cara berjalan kehidupan, ya, kerjanya cuman misalkan gratisan-gratisan. Ya nggak bisa gitu. Sekarang hidup aja kan juga butuh sesuatu untuk dibayarkan gitu. Ya maksudnya itu logis dan itu diterima di akal. Selama dia memakai cara-cara yang benar dan cara-cara yang legal, yuk why not ya. Semua kan juga butuh keuntungan juga. Nah itu poin makanya gue lucu banget gitu. Makanya nggak mungkin deh nggak ini duit. Sekarang gini deh, lu lihat deh ke pekerjaan yang sangat mulia, guru ya dia ngajarin orang, sekalipun dia ngajarin dia kan dapat duit gitu. Bagaimanapun dia juga dapat uang. Bukan berarti uangnya bakal sebanding dengan jasa yang dia berikan, tidak gitu. Jasanya lebih gede, tapi kan kita ada sesuatu yang kita beri gitu loh. Ada pemasukan juga. Jadi nggak yang sepenuhnya lu relawan sampai seumur hidup tanpa lu dibayar dan dihargai sedikit. Tidak gitu. Artinya bahwa ya tidak gratisan tanpa ada duit juga gitu. Itu gue ketawa sih. Jadi semua usaha tuh pasti. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal aplikasi ya, aplikasi investasi itu berbagai macam cara dapat duitnya ya. Jadi jangan lo mikir kayak lu karena nggak tahu, oh nih orang pasti dia nilep dari sini atau ngambil duit dari sini. Ya jangan prasangka buruk dulu. Kalau misalkan aplikasi itu nggak suka terhadap omongan lo dan lu di capture, lo bisa masuk penjara lo. Beneran lo, lu bisa masuk penjara pak. Ya sekarang logisnya gimana? Lu bisa di capture, lu bisa masuk ke pencemaran nama baik. Sekarang lu mau nge-hide akun lu dengan nggak ada muka kek, atau lu mungkin gambar apa kek?
cepet kok. Sekarang tuh jejak digital tuh cepet guys. Jadi lo di sini belajar lah bahwa kadang tuh gue lucu aja gitu bahwa segala sesuatu tuh ya jadi bisa begini jawabannya. Tuh, that's funny sih buat gue. Dan kalau setiap aplikasi ada berbagai cara untuk cari duit. Gue kasih tahu Reksadana. Kalau aplikasi Reksadana, ya dia cari duitnya itu dari misalkan nih, kalau kita investasi reksadana, kita kan juga ada biaya yang harus dibayarin. Namanya di expense ratio. Expense ratio itu biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Dan kita bayar itu. Nah, tetapi bayarnya itu tidak kelihatan guys. Dalam arti gini, misalkan lu dapat keuntungan 3% atau 5%. Ya berarti 0, sekian persennya atau berapa persennya sesuai dengan expense ratio itu udah dipotong sebelum dikasih tahu ke teman-teman. Nah, dari hasil pemotongan manajer investasi tersebut dibagi hasil nih sama pihak aplikasi reksadana, ya. Jadi jelas kan bahwa mereka tuh kenapa kesannya gratis, tidak ada fee transfer, tidak ada ini gitu misalkan ya, kalau sesama bank custodian gitu ya atau sesama bank penampung. Ya karena kayak gitu, dia sebenarnya main source keuntungannya itu dari situ, bukan dari yang lain. Ya, itu satu, itu reksadana. Kedua, aplikasi saham. Lu kan setiap trading dalam sehari kan lu juga ada broker fee. Nah, broker fee itu kan juga bisa di minus dan dia dapat keuntungan salah satunya dari situ. Ya, ada juga yang dia punya fitur khusus di mana kalau kamu mau misalkan analisa lebih dalam, kamu bisa bayar ini. Ada juga kan, ya. Dia juga nyari duit tuh aplikasi. Tapi legal nggak? Ya legal-legal aja karena OJK ataupun Bapepti yang penting tahu gitu. Bisnis lo ngapain? Ketiga, Forex. Forex dapat duit dari mana? Dari komisi, ya. Komisi mana? Setiap lo trading biasanya tuh kayak begitu. Jadi kayak lo misalkan trading 0,1 lot, ya udah berarti nanti lo akan bayar misalkan $1 gitu ya. Ya itu dia ada komisi. Jadi lo mau dapat untung berapa? Ya dapat pemotongannya $1 misalkan gitu. Yang penting mereka tuh cari keuntungan di tempat yang benar dan legal. Ya udah, lu nggak usah masalahin kayak, oh ya nih jangan-jangan begini. Buset lo, jangan-jangan lo itu bisa jadi tuduhan lo. Dan kalau misalkan itu tuduhan, lo bisa masuk pak ke BUI gitu. Ya sekarang aja orang aja pencemaran nama baik tuh gampang sebenarnya. But again, di sini tujuan gua hanya untuk mengedukasi orang gitu. Bahwa ya kayak gini nggak mungkin juga aplikasi tuh dia gratisan dan ya dia mendapat untung dari mana. Makanya gue juga nggak jujur aja nih sih. Ini ngomong fair-fairan aja. Gue udah mulai bisa terbuka di sini ya di channel gue. Kenapa banyak orang yang kena investasi bodong? Gue nggak heran sih. Karena untuk hal-hal kayak gini, cara kita tuh mikir gitu loh. Misalkan aplikasi, dia kenapa bisa jalan ya? Terus kalau misalkan dia gratisan, dia ini dapat untungnya dari mana? Logis nggak gitu? Itu yang harus ditanamin. Dan terkadang banyak yang gue saksikan ya di channel YouTube gue, banyak orang yang komen kayak mereka tuh sebenarnya melakukan sesuatu impulsif. Jadi impulsif tuh udah arti gini, ya udah gue join aplikasi itu karena gue merasa dia menguntungkan, gampang, yang gue butuhin, nggak ada resiko, ya udah. Tapi ya itu dia, lo harus lihat juga, dia dapat keuntungan dari mana, jelas nggak keuntungan dia, resikonya ada nggak, kalau keuntungannya nggak sebanding dengan resiko, berarti dia penipuan, gitu aja. Jadi jangan lo berpikir, oh ini enak nih, lo jalani juga, ya akhirnya lo siap-siap kena penipuan gitu. Kenapa gue bisa sampai kayak ngomong sana sini, karena relate guys, relate gitu, relate itu dalam arti, ya masih ada berhubungan, bahwa kita tuh terlalu mikirnya kayak negatif aja gitu. Ya kayak, nih pasti ini kalau nyari keuntungan tuh kesannya jelek. Ya enggak juga gitu. Semua juga nyari keuntungan. Contoh deh, nggak usah jauh-jauh. YouTube gua. Lu pikir gaji gua berapa emang di YouTube? Wah kecil deh. Lu gaji di kantoran akan jauh lebih gede daripada gaji YouTube gua. Untuk yang beberapa bulan ini ya. Itu jauh ya. Tetapi lu lihat nih, gua tetap masih bikin konten kan, ya. Gue bukan berarti gue nggak nyari duit juga, nyari duit ya nyari duit, tapi maksud gue tetap ada ya jasa untuk berbagi itu lebih gede gitu. Bukan berarti gue nggak ngincar duit, gue tetap ada ngincar duit juga. Ngincar duit dalam arti ya dapat penghasilan dari AdSense, dari endorsement, dapat dari referral dan lain sebagainya. Iya. Tapi ya itu dia bahwa bukan berarti kayak gratisan dan
Ya udah gitu. Aplikasi yang benar tuh yang gratisan. Enggak juga. Yang gratisan itu ya bisa ada sesuatu yang terselubung, bisa juga ya itu bagian dari promosi. Kalau memang dia gratis seumur hidup, curiga sih gua gitu. Itu dia bagaimana dia bisa mempertahankan bisnisnya. Mudah-mudahan video dari omongan gua kayak gini, yang omongan santai gua, dapat membantu kamu untuk berpikir lebih jernih juga. Oh, ini tuh seperti apa? Poinnya seperti apa? Jadi lo nggak yang asumsi bahwa orang yang nyari keuntungan itu salah. Yang nyari keuntungan kalau dia emang halal, dia legal, nggak masalah. Dan itu masuk akal, why not? Ya. Jadi ini bisa jadi edukasi sama-sama, oke? Mudah-mudahan dapat dipahami. Bila mana kamu setelah ini termotivasi untuk share konten ini ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu, ya silakan kamu share aja ya di sosial media kamu, di Facebook, Instagram, TikTok mungkin, atau mungkin apa media sosial lain, kamu bisa coba share aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.